damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, jemaat saudara-saudara di Yudea Kolom 4. Baiklah, kembali pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah kolom yang bertempat pada keluarga Winerungan Desa. Dan ibadah kita sebagai informasi akan dipimpin oleh Vikaris Pendeta Dayana Tulaka STH. Dalam persiapan, mari kita berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur keagungan kehadirat-Mu yang maha kudus. Di malam hari ini kami berdoa kepadamu, jemaat Yudea di kolom 4 kembali melaksanakan ibadah kolom dalam bentuk tatap muka, ibadah yang bertempat pada keluarga Winerungan Desa. Kami berdoa kepadamu Bapa akan kadin kami pada malam hari ini, Vikaris Pendeta Dayana Tulaka STH. Biarlah Bapa di surga mengirimkan kuasa Roh Kudus-Mu akan memberkati, menguasai kadin kami pada malam hari ini, sehingga kadin kami akan memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, biar Engkau menyertai peribadatan kami daripada permulaan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kolom 4 yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk menabiskan ibadah kita di malam hari ini. Ibadah persekutuan jemaat kolom 4 pada keluarga Winerungan Lesar kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi klik 119, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Jak tangan Tuhan dua yang menopangnya dan membaringkan dia kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau masih memberkati, menyertai, menolong kehidupan kami semua hingga saat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan di pagi hari hingga sampai saat ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sajalah. Di dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami
yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik lewat tutur kata kami, tingkah laku dan pikiran-pikiran kami yang mungkin tidak menyenangkan hati orang lain dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhanlah juga sendiri yang akan menilik hati dan pikiran kami, agar kami semua bisa dapat mengerti, memahami apa yang sepantasnya yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami bisa dapat membawa berkat bagi orang lain, baik lewat tutur kata kami dan tingkah laku kami, dan kami juga bisa mendapatkan berkat bagi kehidupan kami sendiri. Dan kami juga bisa layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan penolong kehidupan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 29, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, bersungkur karena dosaku, kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita minta Roh Kudus agar bisa bekerja dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Di dalam persekutuan kami Jemaat Kolom 4 akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati kami pribadi lepas pribadi yang akan mendengarkan firman-Mu, agar kami semua bisa dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, baik di dalam keluarga kami masing-masing dan bermasyarakat. Berdoa juga bagi hamba-Mu pada malam hari ini. Berikanlah dia hikmat, kebijaksanaan, akal budi sorgawi dari Tuhan, agar ia bisa dapat berkata-kata bukan dengan jagonya, melainkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua yang ada di tempat ini, karena kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab sebagaimana dengan trilogi Gemim yang terdapat dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan senang dalam hidupnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi 99, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Shalom. Damai di hati. Jemaat Kolom 4 yang tentunya senantiasa dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya, bukanlah berarti kita menjadi mudah dan tanpa ada masalah. Sebaliknya, kita justru menghadapi banyak ujian, pergumulan, pencobaan, permasalahan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ujian dan pencobaan yang kita alami semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman kita kepada Tuhan lewat pergumulan-pergumulan yang ada. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seseorang mengalami ujian dan pencobaan yang begitu berat. Ia kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau akan semakin tekun dan melekat kepadanya sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa.
Tetapi sering yang kita dapati kebanyakan ketika masalah pencobaan pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan kita, banyak di antara orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami saat ini. Supaya apa? Supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas iman yang teruji. Iman yang teruji tidak terjadi semalam atau sebentar atau besok atau tahun depan. Namun harus melewati berbagai proses yang sangat panjang, yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Sama dengan orang jaga bilang, semua butuh proses. Nyanda apa yang torang inginkan, apa yang torang sukai harus akan dijawab oleh Tuhan. Semua butuh proses. Dan di situ Tuhan menguji dan melihat iman kita sampai di mana. Kalau torang keiman so teruji, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Justru melebihi apa yang kita doakan. Uji. Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, jika pencobaan itu datang, maka kita harus menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan penuh ucapan syukur. Biarlah hati kita menyambut pencobaan itu layaknya orang yang sedang mendapatkan sesuatu yang berharga, walaupun itu berat. Mengapa demikian? Sebab jika kita berhikmat menghadapi segala pencobaan, maka pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita setiap hari. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun manusia memiliki harta yang berlimpah, namun jika dia tidak berhikmat dalam kekayaannya, maka kekayaan itu bisa membawa kehancuran, malapetaka dalam kehidupannya. Sebaliknya, walaupun seseorang itu hidup dalam kekurangan, namun jika dia berhikmat dalam keadaannya yang berkekurangan itu, maka keadaan itu bisa membawa kebaikan bagi dirinya. Biar torang hidup biasa-biasa aja, tapi kalau torang berhikmat, torang mempunyai kekayaan yang melebihi harta. Itulah sebabnya firman Tuhan bagi kita saat ini mengajarkan bahwa ketekunan kita dalam menghadapi segala pencobaan yang ada dalam hidup ini akan menghasilkan buah yang manis, buah yang segar. Bahwa apa? Iman kita akan semakin dewasa
dan kuat, dan kita juga akan semakin sempurna dalam iman. Ketekunan juga akan membuahkan pengalaman yang berharga bagi kita. Sebab pencobaan itu tidak hanya datang sekali atau 2 kali, tetapi selama kita hidup di dunia ini, mungkin kita akan menghadapi berkali-kali pencobaan dalam ragam bentuk dan situasi yang berbeda. Dengan maksud apa? Bukan Tuhan memberikan orang pencobaan secara cuma-cuma. Ketika Tuhan memberikan orang pencobaan lalu Tuhan biarkan, tidak seperti itu. Tetapi di mana Tuhan memberikan kita pencobaan dengan begitu lama, kadang-kala orang berpikir baru masalah satu kelar, minggu depan, hari ini masalah lagi ada. Torang imani, torang percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, pergumulan seberat apapun itu yang Ia kasih pada orang, Dia menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan atau permasalahan di luar kemampuan kita. Torang rasa itu pergumulan berat sekali. Torang rasa torang tidak mampu melewati. Tapi ingat, Tuhan tahu torang mampu melewati itu. Dengan terus apa? Percaya, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Dengan ketekunan yang kita lakukan akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi berbagai pencobaan yang ada. Memohon hikmat kepada Tuhan. Jika pencobaan itu datang, maka yang kita lakukan adalah berdoa. Memohon hikmat kepada Tuhan menghadapi berbagai pencobaan yang datang. Jangan torang kecewa, jangan torang bersungut-sungut, jangan torang marah pada Tuhan. Tuhan itu menguji torang beriman sampai di mana. Memang proses sangat lama, tetapi tanpa torang sadari, berkat yang Tuhan sediakan akan bertambah terus dalam torang kehidupan setiap hari. Supaya jangan kita mengandalkan kekuatan, pikiran dan kemampuan diri sendiri. Dan itu bisa membuat kita stres, bahkan mencari jalan keluar yang mendatangkan perbuatan dosa yang kekal, keberdosaan yang abadi. Kan firman Tuhan bahwa dengan murah hati Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dengan murah hati Tuhan memberikan hikmatnya secara cuma-cuma bagi kehidupan kita setiap hari. Dalam hal berdoa, meminta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pencobaan, kita diingatkan bahwa apa yang kita mohon dan doakan kepada Tuhan dengan tidak bimbang dan mendua hati. Kita harus fokus kepada satu tujuan, satu hati. Jika kita telah berdoa, biarlah kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, tetapi hanya terfokus kepada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita, jika kita telah berdoa namun tetap masih bimbang dan mendua hati, dalam ayat 7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau torang nyanda tekun, torang nyanda setia, torang masih ragu-ragu, torang masih bimbang,
torang masih mendua hati, jangan berharap torang mau menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat Alkitab sudah katakan di ayatnya yang ke-7. Marilah kita yakin dengan doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan. Jika sudah berdoa, maka jangan lagi kita mencari jalan keluar yang lain. Misalnya, jalan keluar dari dukun, paranormal, ataupun dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang telah berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, tidak lagi bimbang, cemas, dan takut. Namun orang yang telah memohon pertolongan hikmat dari Tuhan akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ketika orang meminta pertolongan hikmat kepada Tuhan dan ia percaya, ia akan berkata dalam Filipi 4 ayat 13. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, bahwa dari setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, baik lewat keluarga, bermasyarakat kita, janganlah kita kecewa, janganlah kita membalas dendam, jangan kita marah kepada siapapun juga, terlebih kepada Tuhan. Kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan, agar ketika kita menjalani kehidupan ini, apa yang kita lakukan tidak akan mengecewakan hati Tuhan dan akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal dan keselamatan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Marilah dengan ungkapan syukur dan sukacita kita memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya yang subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau ragam bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta bumi dan isinya, Tuhan yang senantiasa mengasihi, mencintai kami hingga saat ini. Puji dan syukur kami hanya persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, di mana lewat persekutuan kami di malam hari ini, Tuhan boleh menjaga, melindungi, menyertai, sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh hampir terselesaikan dengan begitu baik. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami setiap hari. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang terus taat setia dalam menjalani kehidupan kami setiap hari.
kami sudah mempersembahkan persembahan dengan rasa syukur dan sukacita, kiranya boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh dipakai dalam pelayanan-Mu di muka bumi ini, dan nama hanya Tuhan yang boleh kami puji dan muliakan. Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang datang beribadah bersama-sama kepadamu di rumah keluarga Winerungan Lesar. Kiranya senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu setiap keluarga yang ada di kolom 4 ini. Cukupkanlah kebutuhan hidup kami, berilah kami sehat dan kuat, mampukanlah kami agar dapat menyusuri setiap waktu kehidupan ini ketika penuh dengan rintangan. Mungkin ada keluarga yang sementara bergumul dengan sakit, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menguduskannya, dan mereka bisa dapat memperoleh kesembuhan yang sejati, kesembuhan yang ilahi, yang tentunya hanya berasal dari Tuhan sajalah. Dan di lain waktu mereka boleh bersama-sama dengan kami seperti pada malam hari ini, memuji serta memuliakan akan nama-Mu saja. Yang masih mengeraskan hati, mari Tuhan Engkau tilik hati mereka, agar mereka bisa dapat mengerti, memahami apa yang menjadi rencana, kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Sungguh disadari bahwa kami tidak dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami untuk dapat terus maju memperjuangkan kehidupan ini. Maka kami hanya akan mengandalkan kekuatan dan kuasa-Mu, Tuhan. Kiranya dengan kasih setia-Mu, Engkau terus menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Bagi para pelayan khusus yang ada di jemaat kolom 4 ini, Tuhanlah yang akan memberkati dan menolong mereka bersama dengan keluarga dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kehambaan yang dipercayakan kepada mereka saat ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, dari atasan-atasan yang ada sampai kepada pelosok-pelosok. Berilah kerukunan, kerjasama yang baik, dan terutama hikmat dari Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga Winerungan Lesar yang boleh membuka pintu hati, membuka pintu rumah mereka, sehingga kami jemaat kolom 4 boleh dapat melakukan ibadah persekutuan seperti pada malam hari ini. Berkatilah Ibu bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Apa yang menjadi pekerjaan, cita-cita, harapan, kiranya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kendaraan yang mereka pakai, rumah ini, tutup bungkus semua itu Tuhan dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu. Berdoa juga bagi keluarga Moningkah Polak yang pada besok hari yang akan pergi ke Ternate dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada keluarga Moningkah Polak. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi perjalanan yang akan mereka lalui, dan agar mereka boleh sampai di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kehidupan kami semua ya Tuhan, hari lepas hari kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, keberhasilan, iman yang kuat, dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan selalu tambahkan dalam setiap aspek kehidupan kami semua. Dan jauh-jauhkanlah kami dari berbagai macam sakit penyakit, malah petaka, dan terutama maut. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu, agar kami semua anggota-anggota keluarga yang ada di jemaat kolom 4 boleh memperoleh keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi, yang tentunya hanya berasal dari Tuhan sajalah. Didiklah hati dan pikiran kami ya Tuhan,
ketika salah dalam perilaku maupun perkataan yang ada pada diri ini. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan sejati bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan apabila kami akan salah kami, sebelum kami bersalah, janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari bencana. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi, "O Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah perinduan jiwaku. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa ada di antara kamu, dan berkat-Nya senantiasa mengisi bejana hidupmu kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Dengan berakhirnya ibadah Jemaat Judea Kolong 4 pada malam hari ini, kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu ya Bapa yang ada dalam surga. Ibadah kami pada malam hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan sendirilah yang menuntun dan bersama-sama dengan kami dalam peribadatan ini. Bapa yang ada dalam surga, kami naikkan pujian syukur kepadamu, sekaligus dengan doa buat kadim kami pada malam hari ini, Vikaris Pendeta Dayana Tulaka Sarjana Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, bahkan sukses dan keberhasilan selalu menjadi bagian dari kadim kami pada malam hari ini di dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya. Orang tuanya, saudara bersaudaranya, kiranya selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Malam hari ini Bapa, sesudah peribadatan ini, ada pelayanan jasmani dari kaum keluarga, biarlah Engkau memberkati itu, agar boleh memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Bahkan terlebih, Bapa di surga mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki bagi kaum keluarga di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita ikuti pengumuman yang akan dibawakan oleh Penatua Chris Hobokao. Shalom, Damai damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena campur tangan Tuhan sajalah kita boleh terkumpul di sini di rumah keluarga Bina Rumah Besar. Ada ibadah kolom 4
untuk tatap muka yang ke-6 pada hari ini, hari Minggu 14 November 2021. Tentunya atas nama pelayan khusus mengucapkan terima kasih banyak buat Kadin, Pendeta, Vikaris Pendeta Nona Dayana Pula KSTH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami kolom 4 dan boleh menerima tawaran dari kolom 4 untuk menjadi Kadin. Terima kasih juga buat tuan rumah Ibu Colin yang boleh menerima tawaran kami untuk jadwal pada hari ini. Dan pengumuman selanjutnya untuk ibadah kita minggu depan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di rumah keluarga Randanan Kanan, dan yang akan menjadi Kadin Vikaris Pendeta Amanda Sengkei STH. Karena Vikaris ini cuma 1 bulan di jemaat kami, sehingga cuma bulan November dia bertugas. Pas ketemu tadi di gereja, ya kita bilang kalau boleh hari Minggu bertugas. Karena bulan Desember bukan dia lagi Vikaris di sini. Ya, jadi kita akan coba libatkan di kolom 4 semua yang bertugas. Dan informasi selanjutnya untuk ibadah Natal kita pada tanggal 13 Desember 2021. Jadi memang ibadah kita sudah diputuskan buat di gereja dan makanan dos. Nah oleh sebab itu tentu kita butuh dana. Kalau tahun lalu orang Persus 100% yang tanggulangi. Tapi kali ini minta kesediaan juga partisipasi seberapapun kaum keluarga yang bersedia membantu. Nanti Persus akan pertanggungjawabkan nanti. Jadi mulai minggu depan siapa yang mau sumbang boleh store Pak Samas di hari Minggu. Ada 2 kali lagi pertemuan, hari Minggu tanggal 14 dan hari Minggu tanggal 21 ya. Kalau di jauh orang mau kirim rekening bank ya toh, kalau misalnya di jauh gitu kira-kira. Tapi terima kasih ya Bu Vivi, keluarga Monica Polak yang boleh hadir karena baru kemarin juga datang ya, sehingga tadi boleh bersama-sama juga ibadah di rumah. Jadi atas nama Persus sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat kita semua yang hadir, yang kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19 ya, walaupun kadang-kadang kita sudah pakai itu masker dari hampirnya obat napas. Nah, jadi kita berdoa Pak Tuhan supaya jauhkan dari hal-hal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Balikan kepada MC. Selanjutnya kita ikut Informasi tambahan, tadi saya dengan Pak Samas sudah menyalurkan bantuan dari pemerintah Kota Manado berupa beras kepada anggota keluarga di kolom 4 yang membutuhkan, karena diminta oleh jemaat ada kolom 1 sampai 10. Nah, orang di kolom 4 ada 3 paket yang sudah kami serahkan. Yang pertama atas nama Bapak Budi Tujuwale, yang kedua atas nama keluarga Tujuwale Kabulur, dan yang ketiga atas nama keluarga Novita Talo. Jadi kami sudah serahkan itu sebagaimana permintaan dari jemaat. Saya kira demikian supaya anggota jemaat tahu. Yang lain soalnya nak dimintakan ya, karena orang cuma dimintakan terbatas. Terima kasih. baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam acara ala kadah. Dan kesempatan pada Ibu Polin Desa. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kolom 4. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menikmati hidup sampai malam hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, dan
semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan malam hari ini kita bersyukur bersama-sama karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati ibadah bersama Jemaat Kolom 4 di tempat ini, dan atas nama keluarga tentunya menyampaikan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Kolom 4 teristimewa. Terima kasih buat Kadin malam hari ini, Nona Dayana, Pendeta Dayana Kulaka, Sarjana Teologi, Vikaris, yang boleh menuntun kita dalam ibadah dan boleh mendoakan kita semua, lebih khusus mendoakan saya bersama keluarga saya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan ala kadang.